Halo, hari ini kita buat kulit pastry ya. Kalian pengen nggak bisa buat kulit pastry seperti ini? Caranya sangat mudah, hanya beberapa tahap yang harus kalian ikuti, cermati secara audio dan visual ya. Jadi tidak hanya melihat, kalian juga harus mendengarkan karena tidak semuanya keterangan itu bisa ditulis pada layar. Pasti kalian bisa semuanya karena ini sangat mudah. Dengan pastry ini kita bisa untuk isian manis ataupun asin. Oke ya, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pada pembuatan pastry ini agak berbeda pastinya dengan membuat roti. Di sini kita campurkan tepung terigu protein tinggi dengan sedang, kemudian gula pasir dan garam. Langsung aduk aja jadi satu. Kalian boleh menggunakan tangan untuk mencampurkannya ataupun dengan mixer. Pembuatan pastry dengan roti tentunya berbeda. Nah, perhatikan tahapan pemberian cairan ini. Di sini Mama Eji menggunakan air susu yang dicampur dengan air biasa, atau kalian boleh menggunakan air susu seluruhnya, atau kalian boleh menggunakan air biasa seluruhnya. Masukkan air susu ini bertahap. Dan kita tambahkan dengan, ini masih ada ya cairan susunya dan air biasa. Dengan total cairan kurang lebih 225. Masukkan 1 kuning telur. Kalau masih kering pastinya tambahkan lagi cairan susu, dan ini sisanya air biasa ya karena masih belum menyatu adonannya. Nah, kalau udah seperti ini nih, udah tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Konsistensinya seperti ini. Ini agak berat ya. Akan kita tambahkan dengan butter. Boleh menggunakan margarin, tapi tentunya untuk rasa dan aroma lebih lezat itu kalau menggunakan butter. Setelah Mama Eji campurkan dulu, dibantu tadi. Masukkan butternya di bagian tengah adonan, kemudian siap kita mixer kembali. Kalau kalian udah tahu nih ya kunci pembuatan pastry, pastinya nggak akan pernah beli lagi di luaran karena kalau beli itu harganya jauh sekali ya, sangat lebih mahal dibanding kita buat sendiri. Nah, adonannya udah halus seperti ini tapi tidak sampai kalis karena kita tidak akan membuat roti. Jadi hanya 3/4 kalis aja. Kalau 3/4 itu adonannya seperti ini. Ini akan kita angkat dulu ya. Jadi mixnya tidak sampai kalis. Kalian bisa lihat konsistensinya begini. Ketika kita tarik itu nggak window pane, dia langsung sobek. Nah, masih ada sobeknya itu berserat gitu. Tapi kalau udah window pane kan kita mulurkan, dia akan terlihat bayangan dan tidak terputus. Adonannya terasa lebih elastis. Kalau ini belum 100% elastis. Jadi sampai 3/4 aja ya. Yang pasti udah sampai tercampur merata dan ini kita bulatkan dulu. Siapkan plastik, kemudian letakkan adonan di atasnya. Tadi tahapan pertama, tahapan pencampuran. Gramasi harus tepat untuk semua jenis resep, untuk semua jenis makanan. Tentunya begitu ya. Nah, ini kita pipih-pipihkan dulu. Kemudian bungkus. Tahapan yang kedua ini, adonan akan kita istirahatkan dulu di freezer 15-30 menit. Agar nantinya adonan ini lebih mudah untuk kita bentuk atau di rolling. Jadi nggak melekat-lekat ya. Kita istirahatkan yang pertama 15-30 menit di freezer. Nih sekarang kita siapkan butter sheetnya. Boleh menggunakan coarse fat atau flake pastry atau Danish pastry. Tapi bagi yang pemula jangan gunakan Danish pastry dulu karena Danish pastry itu konsistensinya terlalu lunak. Jadi kalian akan kesulitan untuk membentuknya atau melipatnya nanti. Di sini Mama Eji menggunakan flake pastry, rasanya itu medium ya, sedang. Kalau coarse fat itu terlalu kendal di lidah.
kalau danis itu enak banget. Gitu. Nah, di sini Mama Iji menggunakan flake pastry. Rasanya nggak terlalu kendel. Kalau coarse fat itu terlalu kayak melekat-lekat gitu ya di lidah. Nah, ini kita pipihkan dulu. Untuk konsistensi flake ini mirip dengan coarse fat. Tidak terlalu lunak, tapi kalau danis pastry biasanya itu lebih baik kita gunakan untuk buat croissant ya. Hasilnya itu lebih wangi, tidak ada rasa kendal dan enak. Tapi yaitu untuk pembentukannya harus udah pandai, jam terbangnya udah tinggi karena menteganya itu lunak. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Bentuk persegi panjang seperti ini kurang lebih 15 x 20 cm dengan tebal setengah senti. Seperti ini, dan kita diamkan dulu pada suhu ruang. Kalau danis pastry, kalian harus diamkannya di chiller karena dia lunak ya. Nah, ini adonan dengan istirahat yang pertama permukaannya udah mulai padat, tapi jangan sampai beku ya. Yang pasti dia nggak terlalu lunak benyek gitu. Nih, taburi dulu papan kerja dengan terigu. Karena pastinya setelah disimpan di freezer itu adonannya basah, lembab. Juga permukaan atas, dan ini akan kita rolling dari tengah, dibejek-bejek gitu dulu ya. Dari arah tengah ke atas, dari tengah ke bawah, agar bisa lebih simetris bentuknya. Nih, terus secara perlahan, ditekannya perlahan aja sampai melebar, kurang lebih lebarnya 25 dengan panjang 35 cm. Nah, ini siap kita letakkan butter sheet-nya pada permukaan dan akan kita lipat amplop. Ini single folding ya, 1 kali lipatan aja. Caranya single folding seperti ini. Bagian atas dilipat ke tengah, bagian tengah dilipat ke atas. Lebih mudah sih menurut Mama Iji kalau kita menggunakan silikon mat itu ya. Nggak melekat. Nah, boleh taburi lagi sedikit dengan terigu dan seal, rapatkan kiri kanannya agar butter sheet-nya nggak keluar. Nah, sekarang kita balik dulu arahnya, arah lipatan itu menghadap atas, bawahnya menghadap kita. Nih, bagian yang lebar di bagian atas dan bawah, yang panjang di samping. Jadi bentuknya terus persegi panjang. Setelah kita isi dengan butter sheet, ini adalah penggulungan atau rolling yang pertama. Perlahan aja ya, dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah. Terus memanjang kurang lebih ya sampai 35-40 cm. Untuk ketebalannya maksimal itu 1 cm ya. Nah, sekarang kita lipat lagi dari bawah ke tengah, dari atas ke tengah. Single folding aja semuanya. Untuk yang udah diisi ini kita udah dapat 3 lapisan ya. Tuh. Ada 3 lipatan itu, atas, tengah, bawah. Dan ini kita bungkus lagi, simpan di freezer, istirahatkan yang kedua 15 menit setelah diberi isian. Setelah 15 menit, ini kita keluarkan. Setelah diisi dan disimpan, tetap bagian lipatan itu ada di atas dan di bawah ya, jangan terbalik. Boleh taburi lagi dengan terigu dari arah tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Jadi tenaganya ditumpukan pada rolling pin, tapi tekan secara perlahan. Terus kita panjangkan kembali.
Kembali kita lipat dari bawah ke tengah, dari atas ke bawah. Ini adalah lipatan yang kedua, udah double nih, berapa kali lipat sudah diisi, berarti udah yang pertama 3, yang ini 3 berarti 6. Udah ada 6 lapisan ya. Kembali kita pipihkan dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Kemudian kita lipat kembali. Dan ini adalah lipatan ketiga berikutnya. Jadi udah 3 kali 3, kita udah dapat 9 lipatan. Berarti ada 9 lapis ya. Kalau udah, tuh. Ini akan kita simpan lagi di freezer. Istirahatkan yang ketiga selama 15 menit. Kurang lebih 15 menit di freezer. Jadi pada lipatan kedua ini kita udah dapat 9 lapis ya. Ini adalah istirahat yang terakhir. Kalau kalian mau nambahin istirahat 1 kali lagi sampai 4 kali boleh. Sekarang kita buat bahan isiannya. Saus spaghetti, daging giling, bawang putih dan margarin. Bawang putihnya dicincang aja. Ditumis dulu dengan margarin, kemudian masukkan daging gilingnya dengan saus spaghetti. Sebenarnya kalau untuk isian ini banyaknya disesuaikan aja. Gak pakai seasoning apapun lagi ya, karena saus spaghettinya udah berasa. Oke, ini udah istirahat yang kedua. Udah selesai. Kembali kita taburi permukaannya dengan terigu. Jadi adonannya udah kaku ya. Itu mempermudah kita untuk meronding. Adonannya nggak belenyek-belenyek gitu. Juga untuk butter sheet yang ada di lapisan dalamnya. Nah, ini perlahan aja kembali kita rounding dengan tahapan yang sama dari 1, 2, 3. Jadi kita istirahatkan 3 kali, boleh 4 kali ya. Nah, ini adalah yang terakhir. Terus pipihkan memanjang. Untuk ketebalannya nggak terlalu tebal banget ataupun terlalu tipis, sedang aja, kurang lebih mencapai setengah senti. Dan di sini Mama J menggunakan ring cutter 11 cm. Kita akan bentuk bulat seperti ini. Sisanya jangan dibuang ya, tentunya bisa dipakai. Nah, jadi membentuknya itu juga serapat mungkin. Jadi tidak terlalu banyak bersisa potongan-potongan. Di sini Mama Eji buat 6 aja ya, 6 bulatan. Sisanya akan kita simpan. Bisa nanti dikreasikan untuk tutup zupa sup. Itu udah pasti bisa banget. Kemudian untuk bisa diisi dengan yang manis, tapi kali ini akan isi dengan rasa yang asin gurih. Agar nggak terlalu besar, kita simpannya nanti di freezer. Jadi Mama Iji bagi 2. Setiap lapisannya dialasi, diberi pembatas dengan plastik agar nggak melekat ya. Nah, kemudian tutup rapat. Simpan di chiller, bertahan kurang lebih 1 bulan dengan suhu yang stabil. Kalau mau diolah lagi, kalau terlalu beku, didiamkan dulu pada suhu ruang sampai setengah beku. Kemudian kembali di rolling untuk dibentuk. Nah, ini bagian tengahnya kita pipihkan, boleh menggunakan apa aja, boleh ditekan-tekan juga sih pakai jari ya. Seperti ini nggak masalah. Jadi ini mirip dengan pizza mini ya. Kemudian kita beri isian daging spaghetti tadi. Untuk isian boleh dikombinasikan dengan apa aja. Boleh tambah dengan paprika, lalu jamur, sosis, sesuai selera. Nah, ini Mama Iji beri mayones pedas dan tambahkan dengan keju lembaran yang mudah melted ya. Dari apa itu? Kok nggak salah dari Procis deh. Keju 1 lembar dibagi 4. Untuk 1 piecesnya digunakan 2 lembar. Nih.
Jadi kita membutuhkan 6 lembar, kemudian taburi permukaannya dengan mozzarella dan juga rempah-rempah ya. Ini rempah khas Italia, boleh thyme ataupun oregano. Tapi kalau rasa oreganonya udah ada tadi di saus spaghetti. Opsional aja. Nah, oven udah dipanaskan terlebih dahulu dan ini akan kita oven dengan suhu 200 sampai 210 derajat Celcius. Letakkan di rak tengah, api atas dan bawah. Panggang 25 sampai 30 menit. Kalau mau Meji 30 menit karena disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya. 25 itu tadinya belum matang, belum mengembang dengan sempurna dan warnanya belum golden brown seperti ini ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Tuh, kalian bisa lihat lapisan-lapisannya ya. Ini apa ya, empuk krenyes gitu ya, sebagaimana layaknya pastry. Jadi kalian boleh isi dengan taburan almond, boleh dengan slice strawberry, kemudian taburan gula donat, apa aja. Jadi kalau udah bisa buat pastry sendiri, banyak kombinasinya yang bisa kita olah. Simpan di freezer, di kulkas. Kalau di chiller itu untuk 1 hari, besok digunakan untuk camilan pagi, sarapan pagi, camilan, tinggal ambil, tinggal diisi dan dipanggang. Nah, kalau kalian perhatikan pada pastry ini khusus kalau kita ingin buat kulit pastry itu tidak menggunakan ragi ya. Beda kalau kita buat croissant atau Danish pastry itu menggunakan ragi. Dan untuk bahan pembuat pastry itu pasti menggunakan butterseed dengan tahapan-tahapan lipatan seperti tadi. Jadi kalau kalian ada lihat resep pastry tanpa butterseed atau tanpa proses lipatan-lipatan tadi yang didiamkan, itu namanya pastry KW. Karena yang namanya pembuatan kulit pastry itu ya kayak gitu, melalui tahapan-tahapan itu ya, dan bahan yang digunakan juga harus dilihat. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.